Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa maulana amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imran Rosidi MTH MED selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait dengan konsep dasar landasan bimbingan dan konseling, yang dimana pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Firda Putri Budianti, dengan NIM 230 101 110 192. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai basic concept of guidance and counseling. Guidance is an assistance made available by personally qualified and adequately trained man or woman to an individual of my age to help them manage their own life activities, develop their own point of view, make their own dedication, and carry out their own burden. Yang dimana bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh laki-laki atau perempuan secara pribadi, memenuhi syarat dan terlatih secara memadai kepada seseorang dari segala usia untuk membantu mereka mengelola aktivitas kehidupan mereka sendiri, mengembangkan sudut pandang mereka sendiri, membuat keputusan sendiri, dan melaksanakan tanggungan sendiri. Maksudnya adalah bimbingan adalah merupakan bantuan yang diberikan dari laki-laki ataupun perempuan kepada seseorang yang memerlukan bantuan dalam mengelola aktivitas kehidupan, mengembangkan sudut pandang, dan membuat keputusan sendiri, sehingga orang tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusannya sendiri. Yang kedua, guidance is help, assistance, and suggestion for progress and showing the way. In that sense, guidance is lifelong process. Man needs guidance throughout his life. He needs it even from his infancy. Artinya, bimbingan adalah bantuan, layanan, dan saran untuk kemajuan dan menunjukkan jalannya. Dalam pengertian ini, bimbingan adalah proses seumur hidup. Manusia membutuhkan bimbingan sepanjang hidupnya, bahkan dia membutuhkannya sejak bayi. Jadi bimbingan ini merupakan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, karena bimbingan ini merupakan peranan yang dibutuhkan bahkan mulai dari sejak bayi. Yang ketiga, guidance seeks to create within the child the need and power to explore and understand himself in order to prepare a balanced set of his assets and liabilities, so that he is able to plan out his future growth and activities in a manner that offers than maximum likelihood of success and satisfaction. Yang artinya, bimbingan berusaha menciptakan dalam diri anak kebutuhan dan kekuatan untuk mengeksplorasi dan memahami dirinya sendiri, untuk menyiapkan raca aset dan liabilitasnya, sehingga ia mampu merencanakan pertumbuhan dan aktivitasnya di masa depan dengan cara yang menawarkan kemungkinan maksimum kesuksesan dan kepuasan. Jadi, bimbingan ini merupakan usaha dalam menciptakan dalam diri anak kebutuhan anak dan kekuatan untuk mengeksplorasi dan memahami dirinya sendiri dalam kebutuhan hidupnya.
baik itu kebutuhan di masa depan atau kebutuhan yang akan keberlangsungan hidupnya yang akan dijalani. Jadi bimbingan ini merupakan peranan yang menciptakan dalam diri kita, dalam diri seseorang, dalam diri individual, dalam memenuhi kekuatan untuk mengeksplorasi dan memahami dirinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, guidance as a specialist service whose primary concern is with the individual and to help them to solve their problem and take appropriate decisions in their choice point. Yang dimana bimbingan sebagai layanan khusus yang perhatian utamanya adalah pada individu dan untuk membantu mereka memecahkan masalah mereka dan mengambil keputusan yang tepat dalam poin pilihan mereka. Jadi bimbingan ini merupakan layanan yang diberikan khusus kepada seseorang yang memerlukan bantuan, kepada individu yang memerlukan bantuan dalam memecahkan permasalahannya, yang dimana mereka tidak menemukan solusi dalam memecahkan sebuah permasalahannya, sehingga mereka membutuhkan bimbingan sebagai layanan untuk mengambil jalan keluar atau mengambil keputusan dari sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Next, by now you have understood the guidance is helping service. Guidance is by its very nature a self-oriented, problem solving and multi-phase activity. Sekarang Anda telah memahami bahwa bimbingan adalah layanan bantuan. Bimbingan pada dasarnya adalah kegiatan yang berorientasi pada diri sendiri, pemecahan masalah dan multifaceted. Yang artinya, di mana kita dapat memahami bahwasannya bimbingan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang dimana bimbingan adalah memberikan layanan bantuan. Bimbingan pada dasarnya adalah kegiatan yang berorientasi pada diri sendiri, pada diri individual, yang dimana bimbingan merupakan layanan khusus yang diberikan kepada seseorang dalam mengambil keputusan atau membantu seseorang dalam mengambil tanggung jawab sehingga orang tersebut dapat menemukan solusi dalam memecahkan permasalahannya. Next ada purpose. Purpose yaitu tujuan bimbingan konseling. B.L. Shepard stated that the immediate objective in guidance is to help each pupil meet and solve his problems as they arise, and the ultimate objective of all guidance is self-guidance. B.L. Shepard menyatakan bahwa pertama, tujuan langsung dalam bimbingan adalah untuk membantu setiap murid bertemu dan memecahkan masalah yang muncul. Dan yang kedua, tujuan akhir dari semua bimbingan adalah bimbingan diri sendiri. Maksudnya adalah dari B.L. Shepard ini menyatakan bahwa tujuan bimbingan adalah membantu setiap murid atau setiap siswa dalam bertemu atau memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dan tujuan akhirnya yaitu bimbingan adalah bimbingan diri sendiri, yaitu membantu dalam membimbing dirinya sendiri untuk keluar dari jalan sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Number 2, the main purpose behind this service is to help the individual make satisfactory adjustment to his environment and thus give a significant account of himself. Tujuan utama di balik layanan ini adalah untuk membantu individu melakukan penyesuaian yang memuaskan terhadap lingkungannya, dengan demikian memberikan penilaian yang signifikan tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, number 3, the purpose of the guidance is to improve the capability of the individual to understand and deal with self-situational relations,
for greater personal satisfaction and social usefulness, which includes students, teachers, parents, yang dengan demikian tujuan bimbingan adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan menangani hubungan situasional diri untuk kepuasan pribadi yang lebih besar dan bermanfaat sosial yang mencakup siswa, guru, dan orang tua. Jadi bimbingan ini merupakan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan menangani permasalahan yang terjadi dan tanggung jawab yang mereka miliki, baik itu mencakup dari siswa, guru, ataupun peran orang tua. Next, functions guidance. Number 1, understanding function is to help students to have an understanding of themselves, their potential, and their environment, education, work, and religion norms. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang dimana membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, baik itu dari pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Jadi maksudnya adalah individu dapat memahami dalam mengembangkan potensi dirinya yang dimiliki secara optimal, baik itu dari fungsi minat atau bakat yang mereka miliki, sehingga mereka mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Number 2, the function of prevention. Prevention is an effort to influence in a positive and wise way the environment that can cause difficulties or losses before the difficulties or losses actually occur. Yang kedua ada fungsi pencegahan, di mana upaya ini mempengaruhi dengan cara positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi. Jadi fungsi pencegahan ini mencegah dalam mengatasi permasalahan sehingga menghindari kesulitan atau kerugian sehingga kesulitan atau kerugian itu belum terjadi pada diri individu. Jadi fungsi bimbingan ini yaitu sebagai pencegahan dalam mempengaruhi dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan bijaksana. Number 3, the development function. Counselors always strive to create and conducive learning environment which facilitates student development. Counselors and other school personnel work together to formulate and implement guidance program in a systematic and continuous manner in an effort to help students achieve their development tasks. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, yang dimana konselor itu senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan pelajar. Konselor dan personel lainnya bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai tugas perkembangannya. Jadi konselor ini berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, sehingga siswa peserta didik memiliki tempat nyaman atau mampu memadai terhadap bimbingan secara sistematis. Jadi bimbingan ini memfasilitasi sekolah sehingga peserta didik memiliki kenyamanan dalam ketika akan berkonsultasi kepada konselor. Number 4, the function of elevation, namely the function of creative guidance.
This function is closely related to efforts to provide assistance to students who have experienced problems regarding personal, social, study, and career aspects. Nomor 4 yaitu fungsi pengentasan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan pemberian bantuan kepada pelajar yang mengalami masalah, baik itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi fungsi pengentasan ini yaitu bimbingan bersifat berkaitan erat pemberian bantuan kepada peserta didik, kepada siswa yang mengalami permasalahan, yang mengalami masalah, baik itu dari aspek personality, atau dari aspek sosial, atau dari aspek studi, belajar, dan karir yang individualisme hadapi. Number 5, channeling function, namely the function of guidance and counseling in helping individuals choose extracurricular activities, majors or study program, and establish mastery of careers or position that match their interests, talents, skill, and other personality traits. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi penyaluran ini biasanya digunakan ketika anak siswa yang biasanya kelas 12, di mana mereka sedang bingung-bingungnya dalam memilih program studi, baik itu dari univ A, univ B, or jurusan prodi C or D. Jadi mereka bisa berkonsultasi kepada bimbingan konseling, yang dimana bimbingan konseling nanti akan mengarahkan kemana siswa tersebut dalam memantapkan hasil pilihannya. Selain itu, bimbingan ini juga memberikan arahan kepada kita dalam memilih ekstrakurikuler yang ingin kita pilih. Misalkan kita bingung dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin kurang cocok kepada diri kita bisa konsultasi atau bisa bertanya-tanya kepada layanan bimbingan konseling terkait passion apa yang dimiliki oleh diri kita, yang dimana kita awalnya tidak mengetahui passion yang kita miliki. Seperti itu. Minat bakat apa yang ada dalam diri kita, sehingga bakat terpendam apa yang selama ini kita tidak ketahui, kita bisa mengetahui dengan cara kita bisa konseling atau bertanya kepada layanan bimbingan konseling. Next ada adaptation function, namely the function of helping educational implementers, especially counselors, teachers, or lecturers, to adapt educational program to educational background, interests, abilities, and individual needs. Selanjutnya ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, khususnya konselor, guru atau dosen, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan keperluan individu. Jadi kita tahu arti fungsi adaptasi ini, yaitu membantu pendidik, khususnya konselor, guru atau dosen, yang dimana membantu dalam mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan yang diperlukan oleh diri individu. Next, adjustment function, namely the function of guidance and counseling in helping individuals to adapt dynamically and constructively to educational programs, school regulation,
or religious norms. Yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah atau norma agama. Yang dimana bimbingan konseling ini yaitu membantu dalam penyesuaian diri peserta didik terhadap lingkungannya, terhadap program pendidikannya, menyesuaikan diri secara dinamis terhadap lingkungan yang sedang mereka berusaha untuk adaptasikan, seperti itu. Next, principle. Number 1, evaluation of guidance program. The guidance program being run in the school should be evaluated from time to time. Jadi evaluasi program bimbingan yang dijalankan di sekolah harus dievaluasi dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana? Jadi ada program evaluasi yang dimana layanan bimbingan konseling ini harus dievaluasi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Perubahan apa yang akan ditimbulkan dari bimbingan ini? Keberhasilan suatu program bimbingan yang dapat digali dalam bentuk perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari bimbingan konseling ini. Yang kedua, responsibility of skill works. In the guidance program, the specific problems of the person are tried for a solution. Yang kedua, ada tanggung jawab pekerja terampil, yang dimana dalam program bimbingan masalah-masalah khusus dari orang-orang tersebut diadili untuk dijadikan solusinya. Terus yang ketiga, responsibility of teachers and principal or headmates. The responsibility of guidance programs should not be of teacher only, but it should also be shared by the principal or headmaster. Jadi yang ketiga itu tanggung jawabnya harus pada pekerja terampil ya. Jika tidak ada, maka ada tanda tanya atas keberhasilan program ini tuh berasal dari mana, seperti itu. Tanggung jawab guru dan kepala sekolah atau kepala sekolah. Tanggung jawab program bimbingan ini tidak hanya tanggung jawab kepada guru saja, tapi juga kepada kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah ini memiliki peran penting. Sebelum guru harus ada tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah ini kan yang mengelola sekolah secara keseluruhan. Kemudian guru yang mendidik atau memberikan pengajaran kepada murid. Jadi dalam program bimbingan tidak hanya diperankan kepada guru saja, tapi juga ada tanggung jawab dari kepala sekolah. Next, guidance by a trained person. In order to accomplish the guidance process, the entire responsibility of guidance should be of trained person, so that this program can be executed after contacting the related person and department. Bimbingan oleh orang yang terlatih. Untuk menyelesaikan proses bimbingan, seluruh tanggung jawab bimbingan harus dari orang yang terlatih, sehingga program ini dapat dilaksanakan setelah menghubungi orang atau departemen yang terkait. Jadi bimbingan itu harus dilaksanakan atau ditugaskan kepada orang yang terlatih, orang yang sudah menyelesaikan proses bimbingannya. Seperti yang kita ketahui, kayak sekarang itu kan ada psikologi yang dimana psikiater dalam membantu permasalahan yang dialami oleh individu sehingga bisa keluar dari permasalahan yang dialami oleh seseorang. Jadi psikiater kan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh diri seseorang itu sendiri, yang dimana psikiater berfungsi untuk membantu jalannya keluar dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seseorang
yang mengalami permasalahan itu sendiri. Next, flexible program of guidance. Variation among the needs of an individual and society must. Terus ada program bimbingan yang fleksibel. Variasi antara kebutuhan individu dan masyarakat adalah keharusan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan variasi ini, program bimbingan harus sangat fleksibel sehingga perubahan yang diperlukan itu dapat dilakukan atau dapat terlaksanakan. Finally, guidance according to the stage. All persons are not alike, but still they show similarities and variation. Bimbingan menurut tahapan, yang dimana semua orang tidak sama, tetapi tetap menunjukkan kesamaan dan variasi. Bimbingan harus diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, remaja, dan orang-orang dewasa, sehingga bantuan yang diinginkan dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang konsep dasar, pengertian, fungsi, tujuan bimbingan konseling. Selanjutnya ada Foundation of Guidance and Counseling yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Of Guidance and Counseling. In this presentation, we will discuss 5 foundations in guidance and counseling, including is psychological foundation, social cultural foundation, education foundation, religion foundation, and science and technology foundation. Materi selanjutnya ialah mengenai landasan dalam bimbingan konseling. Pada presentasi ini kita akan membahas 5 landasan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yakni landasan psikologi, yang kedua landasan sosial dan budaya, kemudian yang ketiga landasan pendidikan, dan yang keempat landasan religius, dan yang kelima yakni landasan sains dan teknologi. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, landasan ini sangat penting dikarenakan dalam pelaksanaannya layanan bimbingan konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Artinya layanan bimbingan konseling harus didasari pada landasan yang telah didukung oleh hasil pemikiran dan juga penelitian yang kuat. Hal ini terjadi agar dalam layanan bimbingan konseling tidak terjadi berbagai bentuk penyimpangan, yang mana penyimpangan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerima jasa layanan bimbingan dan konseling atau klien dan juga konselor dan guru bimbingan konseling. Kemudian, the first of foundation of guidance and counseling is psychological foundation. Psychology is the study of individual behavior. The psychological foundation in guidance and counseling means providing an understanding of the behavior of the individual was the target of the service. Artinya, psikologi adalah studi mengenai perilaku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman mengenai perilaku individu. Perilaku individu ini menjadi sasaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini sangat penting karena bidang bimbingan dan konseling adalah perilaku klien itu sendiri. Landasan psikologis ini sangat diperlukan dalam pelayanan bimbingan konseling, karena dalam pelayanan bimbingan konseling ini setiap individu atau setiap penerima jasa layanan klien ini memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Artinya perlu untuk memahami psikologis ini, perlu untuk memahami ilmu psikologi. Kemudian pada landasan psikologis ini terdapat beberapa kajian yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh para konselor dan juga guru bimbingan konseling agar dapat mempermudah dalam mengembangkan perilaku penerima jasa layanan individu atau klien. Yang pertama yakni motif dan motivasi, kemudian pembawaan dan lingkungan, dan yang ketiga yakni perkembangan diri, kemudian belajar, dan yang terakhir yakni kepribadian. Particular foundation. One of the dimensions of humanity is the social dimension. As social beings, humans can never live alone.
This has been explained in the letter Al-Hujurat verse 13, which means, of people, indeed, we created you from a male and a female, and made you nations and tribes so that you may know each other. Artinya, salah satu dimensi kemanusiaan adalah dimensi sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak pernah bisa hidup sendiri. Hal ini telah dijelaskan pula dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kemudian di Indonesia sendiri, landasan sosial muda ini sangat penting dikarenakan di Indonesia ini seperti yang kita ketahui memiliki berbagai macam keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya suku bangsa di Indonesia ini juga mempengaruhi dalam pelayanan dalam bimbingan dan konseling karena adanya perbedaan budaya antara tiap individu. Jadi hal ini juga mengakibatkan para konselor dan guru bimbingan konseling perlu memahami kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Tidak perlu menguasai, tapi perlu belajar. Education Foundation. Education can be viewed as the basis for guidance and counseling in terms of, namely, education as an effort to develop human beings, and guidance is a form of educational activity. Education is the core of the guidance and counseling process, and further, education is the core purpose of guidance and counseling services. Artinya, pendidikan dapat ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia, dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Kemudian, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan pelayanan dan bimbingan konseling. Is Religion Foundation. In the religious basis for guidance and counseling services, it is necessary to emphasize three basic things. Namely, first, the belief that humans and the entire universe are God's creators. Second, attitudes that encourage human development and live to go in a direction that is in accordance with religious rules. Third, efforts optimal atmosphere and cultural and social tools that are approached and about religious life to assist the development and resolution of individual problems. Artinya, dalam landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling perlu ditekankan 3 hal yang mendasar, yakni yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. Nah, di Indonesia sendiri hal ini sudah ditetapkan pada Pancasila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, sehingga wajib untuk meyakini hal ini. Kemudian yang kedua, yakni sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah agama. Hal ini berarti seorang konselor dalam mengkonseling kliennya harus memikirkan tentang landasan religius ini. Oleh karena itu, seorang konselor hendaknya sebaiknya seorang yang memiliki agama dan beriman dalam agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yakni upaya optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Dalam hal ini, seorang konselor harus menyesuaikan agama kliennya. Science and Technology.
methods related to the scientific and technological basis of guidance and counseling include: first, the science of guidance and counseling. The science of guidance and counseling is a variety of knowledge about guidance and counseling, which is arranged logically and systematically. The science of guidance and counseling is an object of study, a method of extracting knowledge which is the scope and the systematic is the presentation. Artinya, terdapat hal-hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi dari bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama yakni keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajian, metode penggalian pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya dan sistematika pemaparannya. Objeknya yakni berupa upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian metodenya yakni dapat berupa pengamatan, wawancara, analisis dokumen, kemudian prosedur tes dan inventory, dan kemudian analisis laboratorius, dan yang kedua yakni peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Dalam hal ini seperti psikologi, ilmu pendidikan, dan filsafat memberikan sumbangan yang besar kepada bimbingan dan konseling. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, hukum statistik, evaluasi agama, dan sebagainya. Semua itu sangat penting bagi teori dan praktik bimbingan dan konseling. Ketiga yakni pengembangan bimbingan dan konseling melalui yang dilaksanakan dalam berbagai penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Next, development of guide and counseling. The development of guide and counseling in Indonesia has been to grow, and is now a school guide and counseling service. The focus of service is more on handling student problems, especially the generally school disparate behavior. Guide and counseling is carried out sporadically by teachers without a guide and counseling background. Maksud di sini yaitu perkembangan PK di Indonesia mulai dikenal dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Fokus layanan lebih ditekankan pada penekanan permasalahan siswa, terutama menyangkut perilaku disiplin di sekolah. Bimbingan dan konseling itu sendiri dilakukan secara sporadis oleh guru tanpa latar belakang PK. Next, the development of guide and counseling in Indonesia. First, in 1960 to 1970, discourse been on guide and counseling in the country. Education guide and counseling is expected to be included in the school activity to support the school's mission to achieve these educational goals. And second, in 1971, the establishment of the School Development Principle Project (PPSP) in 8 EGEPS. And third, the bread entered in 1975. The bread and education environment of the public high school culture was called the 1975 high school culture as a replacement of the preferred culture, the 1968 culture. Before, in 1978, Pride and Culture PGSLP and PGSLR program are held at EGEP. Fifth, in 1989, the enactment of the Law of Republic Indonesia, number 2 of 1986. The regarding the national education system. This law was followed by the Inclusive Government Education National PP number 28 and 26 in 1990. Next, in 1991, EPBE
work of a cultural position of cat and orders in school. Seventh, in 1993 to 1996, Escalanepan number 84 or 1993 correcting teacher on contractual position and credit score. 8. In 1996 to 2000, the regular publication of Suara Pembina Jenis as an IPBI traditional of official publication twice a year, which is differently managed by a rail board IPBI. And C. And 9. In 2000 and 101 to 100. Next, 6. In 2001 and 2002, the holding of the 9 IPBI Consuling in Lampung, one of the deletion of the 6 IPBI Congress which took place in Lampung. And last, in Indonesia from 2003 to 2016. Then in 2015, 14, 2003 to 2016. Congress in 2014, we adopted the emergency of Permendikbud number 111 of 2014. Jadi perkembangan bimbingan konseling di Indonesia bermula pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Diawali wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Bimbingan dan penyuluhan pendidikan dikendaki dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah untuk menjunjung misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya. Untuk itu, jurusan bimbingan dan penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga bimbingan dan penyuluh pendidikan yang akan bekerja di sekolah. Kedua, pada tahun 1971 berdirinya proyek perintis sekolah bangunan atau PPSB pada 8 IKPI atau 8 IKIP. Melalui proyek itu, penyerahan bimbingan dan konseling waktu itu masih bernama bimbingan dan penyuluhan ikut dikembangkan juga. Pada ketiga, pada tahun 1975 lahir dan berkembangnya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum SMA pada 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. Kedua, pada tahun 1971 berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSB pada 8 IKIP. Melalui proyek itu, pelayanan bimbingan dan konseling masih bernama bimbingan penyuluhan yang mulai dikembangkan. Selanjutnya, pada poin ketiga, pada tahun 1975 lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum SMA tahun 75 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 68. Kurikulum tahun 75 membuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya, poin 4, pada tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan di IKIP.
Selanjutnya, pada tahun 1989, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusun dengan lahirnya peraturan pemerintah PP Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990 secara tegas mengaturkan adanya penyelaan bimbingan pada satuan-satuan pendidikan masing-masing pada bab 20 pasal 25, bab 10 pasal 27. Selanjutnya pada tahun 1993 sampai dengan 1996 SK Menpan nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam SK ini, nama bimbingan dan penyuluhan secara resmi berubah menjadi bimbingan dan konseling atau biasa kita sebut dengan BK. Selanjutnya pada tahun 1996 sampai tahun 2000 diterbitkannya secara teratur majalah Suara Pembimbingan sebagai terbitan resmi berkala IPBI setahun 2 kali yang secara langsung dikelola oleh pengurus besar IPBI. Suara bimbingan tersebut merupakan pengganti Warta Bimbingan dan Konseling WBK yang diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2001 sampai 2002 diselenggarakannya Kongres ke-9 IPBI di Lampung. Salah satu keputusan Kongres IPBI yang ke-9 yang berlangsung di Lampung pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2001 ialah mengubah nama Organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI yang didirikan pada 17 Desember tahun 75 di Malang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau biasa disingkat ABKIN. Yang ke-10 pada tahun 2003 sampai tahun 2016. Pertumbuhan pada tahun 2014. Selanjutnya pada poin ke-10 pada tahun 2003 sampai tahun 2016. Perubahan pada tahun 2014 dibarengi dengan munculnya Perkendikbud nomor 111 tahun 2014 memberikan penegasan pada profesi guru BK adalah pendidik berkualifikasi akademik minimal S1 bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling itu sendiri. Next, B. The development of guide and counseling in America. First, 1900 to 1909. David was the first to develop a system tutoring program in schools. In 1607, as the official in charge of the Greenwich Mexican school system. Second, in 1910 and 1907, in this era, counseling began to be institutionalized with the establishment of National Education Grade Association, or NVGA, in 1913. In addition, the United States government began to use grade service to help our veterans. And third, in 1908, indispensable to counseling professional has been to develop with the emergence of standardization of training and non-gratification. And last in this fourth, in 1990, during the 1980 and 1999, as a number of social programs affected children within the accelerate the growth of elementary counseling. The main is perkembangan bimbingan dan konseling pada Amerika
pertama pada tahun 1900 sampai 1909. Davis adalah orang pertama yang mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah. Pada tahun 1907 sebagai pejabat yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids School System, ia menyarankan agar guru kelas mengajar English Competition untuk mengajar bimbingan 1 kali seminggu yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadinya masalah. Yang terakhir yaitu ketiga pada tahun 1990-an, selama pada tahun 1980 dan 1990-an sejumlah permasalahan sosial mengaruhi anak-anak yang pada gilirannya akselerasi pertumbuhan konseling SD. Isu-isu seperti ini, penyalahgunaan obat, penganiayaan anak, pelecehan seksual, dan pengabaian anak, plus meningkatnya minat dan atensi sebagai pencegahannya, mengarah pada pemandangan konseling pada SD. Consultation, care and counseling is process of professionalization aimed at industrial growth or industries. At that time, aimed to victor self-ministering potential development and handling professional social education and cleaner problems. Jadi kesimpulannya adalah bimbingan konseling adalah suatu proses bantuan profesional yang ditujukan pada individu, kelompok, atau lembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman diri, perkembangan potensi, dan pengembangan pribadi, sosial, pendidikan, dan masalah karya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.